tangisan rakyat, tawa penguasa, ketika pemeriksaan bukan lagi penghakiman nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh jiwa yang masih percaya bahwa kejujuran adalah jalan pulang bagi bangsa yang tersesat. Bertemu lagi di saluran channel MTI dalam program tayangan tajuk Berita Media Tipikor Indonesia, Ruang Demokrasi, ruang di mana suara publik bergandeng tangan dengan nurani keadilan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, akhirnya diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat, Pokmas, dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Pemeriksaan dilakukan di Polda Jatim, bukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, dengan alasan teknis karena penyidik sedang melakukan kegiatan paralel di wilayah tersebut. Ketua KPK menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa. Namun publik bertanya, benarkah tidak ada yang istimewa ketika seorang gubernur diperiksa di wilayahnya sendiri, bukan di pusat lembaga anti korupsi? Sebelumnya, Hovifah sempat mangkir dari panggilan KPK pada 20 Juni 2025, karena menghadiri wisuda anaknya di luar negeri. Ia meminta penjadwalan ulang, namun hingga akhir Juni, belum ada panggilan lanjutan. Kini, di tengah sorotan publik dan demonstrasi dari aktivis yang mendesak penahanan, pemeriksaan akhirnya dilakukan. KPK telah menetapkan 21 tersangka dalam kasus ini. 4 diantaranya adalah penerima suap, termasuk 3 penyelenggara negara. Sementara 17 lainnya adalah pemberi suap, terdiri dari 15 pihak swasta dan 2 penyelenggara negara. Di tengah proses hukum ini, masyarakat menyaksikan ironi yang menyakitkan, tangisan keluarga korban, perjalanan KMP Tunu Pratamajaya yang sedang menyimpan luka. Namun di sisi lain, tawa pejabat dalam pidato-pidato yang seolah tak terganggu oleh derita rakyatnya. Jika benar bahwa jabatan adalah amanah, maka mengapa tawa lebih nyaring dari tangisan rakyat? Jika benar bahwa pemimpin adalah ibu bagi warganya, mengapa kehadiran di panggung budaya lebih penting daripada mendengar jeritan anak-anak bangsa? Apakah BEC Banyuwangi lebih penting ketimbang mendatangi, mendengarkan cerita dan tangisan anak-anaknya, korban tragedi di Selat Bali yang belum kering dan masih basah, dan memeluknya sebagai seorang ibu yang selalu memiliki empati dan rasa cinta? Dalam video tayangan MTI sudah sangat jelas, yang digambarkan melalui perpaduan yang tidak hanya kontras visual, namun merupakan pukulan moral. MTI berusaha memberikan sebuah masukan dan saran agar menunda atau menghapus kegiatan BEC yang penuh hura-hura di atas derita dan luka para korban tragedi Selat Bali yang masih menyesakkan dada. Bukankah MTI juga sudah mengingatkan bahwa mahkota Mayangkara merupakan kekuasaan semu yang berdarah yang masih memburu kejahatan yang dicipta? Ketika pemimpin abai dan tak peduli lagi dengan luka yang masih menganga di Selat Bali, maka jangan menyalahkan takdir yang lebih mendengarkan doa-doa dalam diam. Mahkota Mayangkara bukan hanya sekedar sandiwara radio legendaris, tapi ia adalah metafora dari kekuasaan yang diraih dengan angkara. Maka pasti akan berakhir dengan kutukan Sri Tanjung yang membawa prahara. Kutukan Sri Tanjung tidak pernah tidur, namun terus mengintai dan menyentuh para pemimpin yang lupa pada nurani dan mengabaikan kewajibannya pada rakyatnya. Sahabat MTI, dukung perjuangan MTI. Like, subscribe dan sebarkan ke seluruh penjuru dunia, agar suara MTI tetap menggelegar dan tidak akan pernah terkapar. Bersama kita bisa. Bersama kita taklukkan kejahatan dan kerasnya cerita dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bangsa ini tidak hanya diselamatkan oleh hukum, tapi juga oleh hati yang masih punya rasa malu dan jiwa yang masih bisa menangis bersama rakyatnya.